Hey ho Pop Gengs! Sebagai salah satu bahan utama dalam menghasilkan energi listrik, bahan bakar fosil yang telah digunakan sejak 4.000 tahun lalu terus menipis. Berdasarkan kajian, sumber daya fosil ini akan habis sekitar 200 tahun sejak manusia memasuki milenium kedua, atau sekitar tahun 2200. Meskipun masih terdengar lama, dunia hari ini sudah mencoba untuk membuat beberapa alternatif pembangkit listrik terbarukan untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil. Dari banyaknya negara yang ada di dunia, China, Amerika, Brazil, Kanada, dan Rusia menjadi 5 negara yang memproduksi energi terbarukan terbanyak di dunia. Nah, membicarakan tentang pembangkit listrik terbarukan, daftar populer udah ngumpulin nih proyek-proyek luar biasa menyangkut hal ini dalam video berikut, mega proyek pembangkit listrik terbesar di dunia. Pertama, mari kita mulai dari Denmark, negara yang dijuluki negara paling bahagia. Denmark memiliki satu proyek pembangkit listrik yang wajib kita bicarakan, yaitu Danish Energy Island. Seperti namanya, Danish Energy Island ini merupakan sebuah pulau pembangkit listrik yang digadang-gadang akan menjadi pembangkit listrik terbarukan terbesar di dunia. Bagaimana tidak? Dari rencana pembangunan proyek ini, pihak Denmark mengklaim kalau Danish Energy Island ini akan mengcover kebutuhan listrik bagi 3 juta rumah pada tahap pertama dan 9 juta rumah pada saat fasilitas ini selesai. Dari penampakannya, Danish Energy Island ini adalah sebuah pulau buatan yang berada di sekitar 80 km dari tepi pantai Denmark dan dikelilingi oleh sekitar 200 turbin angin raksasa. Jika dibandingkan dengan jumlah turbin angin untuk PLTB terbesar Indonesia yang hanya memiliki 30 turbin angin, jumlah turbin angin di Denmark ini sekitar 15 kali lebih banyak. Pokoknya kita mah masih kalah jauh deh. Nah, nantinya pulau yang berfungsi sebagai penampung daya atau baterai raksasa ini diprediksikan akan memiliki luas sekitar 120.000 meter persegi atau 20 kali lapangan sepak bola. Luas dari pulau buatan ini juga hampir setara dengan luas kota Bogor. Wow! Nah, untuk merealisasikan proyeknya ini, Denmark sudah mengalokasikan dana sebesar 34 miliar US dollar atau sekitar 490 triliun rupiah. Pembangunan dari pembangkit listrik ini direncanakan akan mulai pada tahun 2026 mendatang dan fase pertamanya selesai pada tahun 2033. Totalitas Denmark dalam membuat hal ini didorong oleh keinginan negara ini lepas dari bahan fosil pada tahun 2050. Dari Denmark, sekarang mari kita pindah ke China. Sebagai negara yang diklaim menjadi negara penghasil tenaga listrik terbarukan paling besar di dunia, China memang memiliki beragam proyek dalam bidang tersebut. Namun jika disuruh untuk memilih yang paling menarik, mungkin saja proyek Three Gorges Dam atau bendungan 3 ngarai di Sungai Yangtze, Provinsi Hubei ini adalah yang paling menarik. Hal ini dikarenakan bendungan ini merupakan pembangkit listrik terbesar yang ada di dunia. Gak main-main, ukuran dari bendungan ini mencapai tinggi 185 meter, sepanjang 2,3 kilometer. Secara sederhana, cara kerja bendungan ini mengubah air mengalir menjadi tenaga listrik lewat turbin dan generator yang berada pada pusat arus bendungan. Dari data yang didapatkan, bendungan yang dibangun pada tahun 1994 dan selesai di tahun 2012 ini disinyalir bisa menghasilkan listrik sekuat 22,5 gigawatt. Dengan kekuatan listrik sebanyak ini, setidaknya ya, bendungan 3 ngarai bisa menyalurkan atau menyalakan seluruh Amerika Serikat dalam setahun. Menurut prediksi ahli energi di China, bendungan ini merupakan salah satu penunjang utama China untuk lepas dari ketergantungan pada batu bara. Karena nggak tanggung-tanggung nih, pemakaian batu bara untuk pembangkit listrik di China mencapai 20 juta ton per tahun. Nah, membicarakan tentang bendungan ini, tidak selamanya bendungan menakjubkan tersebut terlihat positif bagi masyarakat negeri tirai bambu ya. Hal ini dikarenakan pembangunan dari bendungan 3 ngarai ini memiliki berbagai macam kontroversi, seperti penggusuran hingga hilangnya rumah bagi 1,3 juta orang di sekitar bendungan. Belum lagi laporan pada tahun 2020 kemarin menyatakan kalau ada beberapa bagian dari bendungan ini retak dan mengancam nyawa 19 juta orang.
Ya, namanya juga usaha, tentu ada positif dan juga ada negatifnya. Menurut kamu, bendungan ini positif atau negatif nih? Kalau yang tadi memanfaatkan air, yang satu ini memanfaatkan sinar matahari. Seperti yang kita tahu, penggunaan panel surya atau solar panel sudah merupakan hal yang lumrah bagi sebagian besar orang. Nah, membicarakan tentang panel surya, sepertinya kita harus ke India nih untuk melihat taman panel surya milik negara tersebut, yaitu Bhadla Solar Park. Fasilitas pembangkit listrik yang dibangun pada tahun 2015 dan bisa digunakan pada tahun 2019 ini memang menjadi taman panel surya terbesar di dunia dengan luas hingga 52 km persegi atau lebih besar dari luas Jakarta Pusat yang hanya 48,13 km persegi. Dari luas yang menakjubkan ini, India mendapatkan tenaga listrik sekitar 2,25 gigawatt yang menopang kebutuhan bagi 700.000 rumah. Jumlah energi yang sangat banyak ini tuh juga dihasilkan dari faktor alam yang sangat panas dan kering, di mana suhu di sana itu mencapai 46 hingga 48 derajat Celcius. Kalau tinggal di sana, jangankan manusia, kipas angin sama AC aja mungkin minta ampun. Nah, menakjubkannya lagi nih, dalam segi biaya yang dikeluarkan, pemerintah India hanya mengeluarkan 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 20 triliun rupiah. Ya, meskipun terdengar masih mahal, tapi secara perbandingan harga, fasilitas milik India ini jauh lebih murah ketimbang taman panel surya milik Amerika dengan ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan murahnya upah buruh di India, yaitu 11 juta rupiah per tahun atau 910.000 rupiah per bulan. Dan juga, solar panel yang digunakan dikembangkan langsung dalam negeri. Makanya, karena hal tersebut, pemerintah India berencana untuk membangun 30 fasilitas yang sama dalam beberapa dekade ke depan untuk membuat negara ini menjadi negara penghasil energi terbarukan nomor 1 di dunia. Masih dari yang menggunakan matahari, sekarang mari kita pindah ke Amerika untuk melihat Ivanpah Solar Plant yang dibangun di atas tanah seluas 14 km persegi. Kalau yang tadi menggunakan panel surya sebagai penyerap sinar matahari dan dijadikan listrik, yang satu ini memiliki prinsip kerja heliostat. Dalam pengaplikasiannya bisa kita lihat kalau fasilitas ini memiliki satu menara tinggi. Iya, menara tinggi inilah yang menjadi pengumpul energi panas yang dihasilkan oleh cermin-cermin yang memantulkan cahaya matahari menuju ke menara tersebut. Dalam Ivanpah Solar Plant ini, setidaknya ada sekitar 173.500 cermin seukuran pintu yang memantulkan cahaya ke dalam menara inti. Proyek yang dibangun atas inisiasi 3 perusahaan besar Amerika, yaitu NRG, Google, dan juga BrightSource ini setidaknya menelan biaya dana sebesar 2,2 miliar US dollar atau 31 triliun rupiah. Bicara mengenai fasilitas ini, ada nih fakta menarik dari Ivanpah Solar Plant, yaitu meskipun mahal, fasilitas ini hanya menghasilkan daya sebesar 392 megawatt yang hanya bisa digunakan untuk 140.000 rumah. Pertanyaannya, apakah 3 perusahaan tadi merugi? Jawabannya tentu tidak. Karena dari awal pembuatan fasilitas ini tuh mengutamakan penelitian energi bersih. Ya, tujuannya ini memang tercapai dengan bukti kalau Ivanpah Solar Plant ini mampu membatasi produksi karbon dioksida sekitar 400.000 ton yang setara dengan penggunaan 72.000 mobil di jalan raya. Nah, itulah tadi video kali ini tentang mega proyek pembangkit listrik terbesar di dunia. Menurut kamu yang mana nih pembangkit listrik dengan tenaga terbarukan yang bisa segera dibuat oleh Indonesia untuk menyaingi fasilitas-fasilitas tadi? Sebutkan komentar kamu di bawah.